ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua ya. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung kelas persiapan menikah 2024 ya. Kalau nggak salah ini udah webinar yang kelima ya, dan besok yang terakhir ya. Insya Allah yang terakhir besok ya. Kalau di jadwal itu tanggal 6 ya, cuman kita majuin ya, kita majukan jadi besok yang terakhir ya. Sekarang kita akan membahas sesi kelima, itu tentang hubungan dengan mertua ya. Rukun romantis ya, menantu mertua ya. Ini bagi teman-teman yang baru gabung, mungkin kalau ada ya, salam kenal kembali. Nama saya Agus Aribowo, akrab disapa Uda Agus. Aktivitas menulis ya, mengembangkan kelas pranikah belajar ta'aruf. Alhamdulillah ini udah berjalan 7 tahun dan sudah diikuti lebih dari 27.000 member ya untuk kelas belajar ta'arufnya ya. Kalau untuk webinarnya mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat ya, udah banyak banget ya. Itu kelas belajar ta'aruf yang berbayar ya. Dan juga akademi pernikahan. Nah, ini buat alumni-alumni yang sudah menikah ya. Nah, ini beberapa sertifikat yang kami miliki ya. Ini beberapa karya yang sudah terbit. Ada Indahnya Menikah Tanpa Pacaran ya, ini adalah buku pertama kami. Ada Makin Sari Makin Cantik, buku kedua ya. Ya, alhamdulillah masih cetak ulang ya sampai hari ini. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang berminat bisa cari di marketplace atau toko Gramedia, masih ada ya. Wonderful Muslimah di marketplace kayaknya masih ada ya. Dan juga buku ta'aruf ya, insya Allah ini Januari nanti kita mau cetak ulang ya. Nanti bisa didapatkan juga ya. Ada Agar Cintamu Berbuah Surga, ini ada di Gramedia, Menunjuk Halal di Gramedia ya, dan seterusnya. Ini beberapa e-book yang kita terbitkan. Dan juga webinar-webinar kita ya disupport oleh Elmina Hijab ya, alhamdulillah ya. Jadi ini adalah brand hijab yang insya Allah hijab yang disediakan adalah hijab yang syar'i ya, dan juga sederhana ya. Jadi secara penampilan itu sederhana, makanya ini tagline-nya simple ya. Dan juga harganya sangat-sangat bersahabat ya. Jadi bagi mbak-mbak ya yang mungkin di tahun baru mau punya pakaian baru ya, bisa mampir ke Elmina, atau nanti persiapan buat lebaran ya atau Ramadannya. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada nggak kekhawatiran dengan hubungan menantu mertua? Ya, kalau ada kira-kira apa ya, boleh jawab di kolom chat ya. Kalau ada kekhawatiran, kira-kira kekhawatirannya tentang apa? Udah pengen tahu nih, ada kekhawatiran nggak ya? Jangan-jangan nggak ada kekhawatiran semua ya? Nggak perlu kita adakan webinarnya ya. Ada nggak kira-kira ya? Boleh ya cerita di kolom chat. Bener nih, nggak ada yang chat. Oh, banyak ya. Takut nggak diterima dengan baik, takut tidak sefrekuensi, khawatir dia nuntut lebih ya. Takut tidak sependapat, takut kalau dikira merebut anaknya ya. Takut nggak bisa diterima dengan baik, takut apa? Oke, yang lain tidak sefrekuensi ya, silakan ya kalau masih ada yang lain. Ada lagi? Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah share pendapatnya ya tentang kekhawatirannya. Jadi memang ini hal yang wajar ya, ketika Anda punya kekhawatiran terhadap hubungan atau interaksi dengan dengan orang calon mertua, itu hal yang wajar ya.
Nah, ini beberapa tips ya untuk membangun ya hubungan dengan calon mertua ya. Takut menantu atau mertua punya sikap berbeda sama kedua orang tua. Oke. Ya. Nah, ini beberapa tipsnya ya, fondasinya lah ya. Nah, yang pertama adalah ya, bagaimana nanti ya, ini sebagai anak dulu nih. Ya, sebagai anak, Anda mau nikah dengan seseorang, tentu Anda pengen ya pasangan Anda berbuat baik ya kepada orang tua Anda. Ya, Anda pengen pasangan Anda menghormati orang tua Anda. Ya, Anda pengen hubungan pasangan Anda dengan orang tua Anda hubungannya baik. Nah, itu adalah ya cerminan dari sikap Anda kepada orang tua. Ya, jadi sikap pasangan ke orang tua kita adalah cerminan dari sikap kita ke orang tua kita. Ya, jadi kalau ada nih ya antara menantu dan mertua musuhan gitu ya, maka perlu dicek juga nih, jangan-jangan nih antara anak dan orang tuanya juga musuhan ya. Ya, ini perlu ya. Jadi makanya saya sering sampaikan sebelum membangun hubungan yang baru, ya sebelum membangun hubungan yang baru pernikahan, benahi, perbaiki, kuatkan hubungan yang udah ada. Nah, hubungan yang sudah ada itu apa? Hubungan dengan orang tua. Jadi sebelum ngajak orang nih ya ke dalam kehidupan kita, sebelum Anda masuk ke kehidupan orang lain gitu ya, nah Anda benerin ya, beresin hubungan-hubungan dengan orang tua. Jadi ini adalah salah satu hal penting yang perlu diselesaikan dulu nih sebelum nikah. Kalau ada masih musuhan dengan orang tua, ya merasa orang tua nggak adil gitu ya. Kalau istilahnya itu masih punya luka pengasuhan ke orang tua. Masih ada beberapa sikap ya, perilaku orang tua yang mungkin belum dimaafkan ya. Orang tua suka ngedikte, orang tua suka ngatur, ya orang tua nggak mau mendengarkan anaknya misalnya, ya orang tua apalagi gitu ya, orang tua nggak bertanggung jawab atau apapun lah. Karena nanti sikap orang tua ya kepada pasangan Anda adalah cerminan dari sikap Anda ke orang tua. Nah, begitu juga ya, ketika Anda mau menikah dengan seseorang, maka Anda cek dulu adalah hubungan antara orang tua masih anaknya nih. Ya, hubungannya baik apa enggak? Ya, yang pertama itu ya, baik atau enggak berarti ukurannya adalah dia musuhan atau enggak gitu ya. Dia ada konflik atau enggak. Nah, yang kedua adalah perlu dilihat juga hubungannya sehat atau enggak. Kadang ada nih hubungan anak dan orang tua baik gitu ya, tapi belum tentu sehat. Ya. Misalnya ya anak yang terlalu dikontrol ya, dikendalikan oleh orang tuanya, apalagi anak laki-laki. Ya mungkin terlihat baik-baik saja, nggak ada masalah ya, dia mungkin anak manja atau gimana, tapi semua keputusan dalam hidupnya itu dikendalikan oleh orang tuanya. Nah, ini kalau laki-laki ngeri nih kalau nggak begini. Ya. Kalau laki-laki ngeri. Ya. Nah, jadi perlu hati-hati kalau Anda mau cari calon suami ya, buat Mbak ya, maka perlu cek hubungannya dengan orang tuanya. Ya bukan nyari yang musuhan gitu ya, tapi tidak juga nyari yang terlalu dekat banget, tapi terlalu dekatnya ini dalam hal yang negatif. Sehingga si anak laki-laki ini tidak punya ruang ya bagi dia untuk mengambil keputusan sendiri. Tidak punya ruang ya dalam dirinya untuk menumbuhkan maskulinitasnya, ya kepemimpinannya, kawannya. Karena ini mendasar juga. Ya. Nah, yang kedua adalah setelah menikah, maka ada mindset penting yang perlu dimiliki ya, yaitu orang tuaku adalah orang tua kita ya. Saya nulis ebook ada judulnya Sebelum Aku dan Kamu Menjadi Kita gitu ya. Jadi aku dan kamu jadi kita, enggak hanya itu. Tetapi juga orang tuaku menjadi orang tua kita. Nah, maka ya ketika ya orang tuamu dan orang tuaku sudah menjadi kita, maka di sini ya bersikapnya, memperlakukannya ya sebagaimana seperti memperlakukan orang tua. Nah, bagaimana memperlakukan orang tua ya? Tentu babnya bab birrul walidain ya. Nah, babnya bab birrul walidain ya, memberikan bakti yang terbaik ya. Nah, bagaimana birrul walidain itu? Yang pertama tentu adalah berusaha untuk mencintai tanpa syarat ya. Artinya apa? Artinya mau baik mau buruk udah terima gitu ya, kalau sudah menikah tentunya. Tapi kalau belum menikah, nanti kita bahas nih buat yang jomblo, Anda kenali dulu calon mertua ya, nanti ada bahasannya ya. Tapi kalau nanti sudah jadi mertua, berarti cintanya tanpa syarat ya. Cinta tanpa syarat tuh kayak gimana? Ya sudah, baik buruknya kayak gimana ya terima ya. Jadi cinta tanpa syarat tuh ke orang tua ya, cintanya
tanpa syarat ya. Jadi juga menerima apa adanya. Nah, babnya udah menerima apa adanya. Nah, ini bukan ke pasangan ya. Kalau nyari pasangan nggak kayak gini ya. Beda cerita ya. Kalau ke orang tua emang kayak gitu. Ya, cintanya tanpa syarat ya, menerimanya apa adanya. Ya, tapi nanti ketika sudah jadi mertua. Nah, termasuk juga bagi teman-teman ya, ke orang tua bagaimana berlaku ya kayak gini juga, birrul walidain itu kuncinya dua. Ya. Cinta tanpa syarat ya, menerima apa adanya. Gitu ya. Jadi kalau ada kurangnya gitu ya, ada nggak bagusnya ya, maka bersabar di sana. Karena setiap anak itu punya jalan baktinya masing-masing terhadap orang tuanya. Ya. Ada anak yang jalan baktinya terhadap orang tuanya itu ngurusin orang tuanya sakit. Ada nggak yang ngelihat kayak gitu di sekelilingnya, di sekitarnya? Ya mungkin karena mengurus orang tuanya yang sakit, mungkin dia nggak bisa mengejar impiannya. Dia mungkin nggak bisa mengejar cita-citanya. Ya. Ada sesuatu yang di dalam dirinya ya, mungkin akhirnya tidak bisa dia gapai dan harus dia korbankan. Enak nggak di posisi kayak gitu? Ya mungkin nggak enak gitu ya. Tetapi memang seperti itulah jalan baktinya. Ada juga anak yang jalan baktinya bersabar dan menerima orang tuanya ya, ketika orang tuanya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Orang tua harusnya membiayai, menafkahi anak gitu ya, tapi ini enggak, orang tuanya pergi ya. Ada yang baru lahir orang dibuang tuh sama orang tuanya. Ada yang baru lahir orang tuanya pisah gitu ya. Akhirnya dia dititipkan ke neneknya. Ada kan yang begitu. Hal-hal seperti itu ya mesti diterima. Kenapa? Karena birrul walidain itu, berbakti sama orang tua itu bukan balas budi. Kalau balas budi berarti kan bakti sama orang tua yang baik doang ya. Betul ya. Jadi kalau anak broken home yang orang tuanya nggak bertanggung jawab misalnya ya, yang orang tuanya nikah lagi ya, yang orang tuanya selingkuh gitu kan, ya berarti nggak mesti birrul walidain dong gitu kan. Tapi kan nggak gitu. Birrul walidain itu bukan balas budi, tapi birrul walidain itu adalah menjalankan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua seperti apapun orang tuanya, seperti apapun sikapnya, perilakunya dan sebagainya. Ya. Meskipun kadang itu sesuatu hal yang tidak ideal ya. Meskipun itu adalah sesuatu hal yang mungkin tidak disukai, bahkan satu hal yang mungkin Anda benci. Ya, masa orang tua kayak gini saya harus berbakti gitu. Ya, tapi disitulah ujian kesabarannya. Karena apa? Karena setiap anak jalan bakti kepada orang tuanya beda-beda. Ya. Nah, termasuk juga setelah menikah nanti, ketika Anda sudah memutuskan menikah dengan seseorang, ya maka Anda perlu memperlakukan mertua Anda sebagaimana memperlakukan orang tua. Banyak konflik ya yang terjadi antara menantu mertua adalah ketika ya antara menantu itu dia pengen sejajar gitu ya dengan mertua. Ya. Nah, padahal kalau ke orang tua kan nggak mestinya nggak gitu, tapi menantu yang di bawah gitu ya. Kalau di bawah ya berarti ya mungkin akan ada mungkin ngalah-ngalahnya, akan ada mungkin lebih legowonya gitu ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Takut mertua mengajak anaknya tinggal dengan dia ketika sudah menikah. Nah ini kalau ditaaruf kan perlu disepakati mau tinggal di mana, atau bahkan perlu dibuatkan surat perjanjian pranikahnya. Ya kalau Anda memang nggak mau tinggal bersama dengan mertua setelah menikah, Anda bikin surat perjanjian kesepakatan bahwa Anda nggak mau tinggal dengan mertua. Ya. Nah kalau saya dulu malah kebalikan deh, saya nyari istri dulu yang mau tinggal bareng dengan orang tua saya. Ya, dan itu saya sampaikan di saat ta'aruf. Kalau mau kita lanjut, kalau nggak mau ya sudah gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang menemukan kasus seperti ini, ya maka jangan dipaksakan. Ya, yang laki-laki jangan memaksakan, yang wanita pun jangan memaksakan diri. Ya, kalau nggak ada titik temunya, udah akhiri aja. Kalau ada anak laki-laki dekat tapi hal-hal sifat pribadinya yang buruk orang tua tidak mengetahui ya, itu bukan dekat ya. Jadi kalau dekat itu kan ukurannya dengan orang tua kan tahu ya. Jadi ukuran nih anak dekat sama orang tua itu sih ketika si anak itu nggak punya batasan, nggak punya tembok buat cerita sama orang tuanya ya.
Bahkan teman-teman ya, mungkin ada ya anak-anak yang mungkin dia secara agama bagus dan sebagainya, tapi dia punya tembok batasan cerita sama orang tua. Tapi mungkin juga ada anak yang mungkin dia jauh dari agama gitu kan, tapi sama orang tua dia bestie banget ya. Nah terkadang memang untuk hal yang satu itu agak unik ya. Jadi orang tua tahu aja apa yang dia lakukan, dia juga cerita gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau dekat itu ukurannya ya tahu. Jadi kalau nggak tahu ya nggak dekat gitu ya. Terlihat dekat mungkin iya ya, tapi nggak dekat benaran ya. Nah yang ketiga adalah kalau ada persoalan maka anak dan menantu belajar ya untuk mengerti orang tua. Ya ada persoalan nih sebelum di dalam pernikahan. Maka yang belajar mengerti siapa? Ya kalau dari sisi anak dan menantunya ya anak dan menantunya. Ya bukan menuntut, wah harusnya mertua saya harus kayak gini. Nah, itu nggak ada solusi itu kalau menuntut kayak gitu. Ya, mertua mungkin ya dia akan mikir juga ya kalau makanya kalau Anda orang tuanya, mertuanya ikut pengajian gitu kan, ikut belajar, dengar kajian ya mungkin dia akan mikir juga. Tapi dari sisi anak ya, ya berusaha ya belajar untuk mengerti tadi. Ya. Karena ketika setelah menikah itu memang ada beberapa ya potensi-potensi konflik ya seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Ya ini sering banget ya takut belum menerima anaknya diambil gitu ya. Jadi merasa kalau anaknya menikah itu diambil oleh orang lain. Jadi di sana ada kecemburuan. Ya, dia cemburu gitu ya sama menantunya. Ya, berarti kita perlu pahami juga bahwa nggak semua orang tua ya memiliki pemikiran yang dewasa. Ya, tidak semua orang tua juga pemahaman tentang agamanya bagus ya dan sebagainya. Ya. Makanya kalau nyari pasangan hidup ya maka perlu untuk apa ya, untuk cek keturunannya itu ya itulah poin utamanya ya, untuk memeriksa ya keturunannya orang tuanya gitu ya, agar ini meminimalisir konflik-konflik antara menantu dan mertua ini ya, tidak sependapat. Nah takut kalau dikira merebut ya baik yang laki-laki maupun wanita ya, nah tidak sefrekuensi, khawatir ya dia menuntut lebih gitu ya. Nah ini adalah potensi-potensi yang mungkin nanti akan terjadi ya di dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Nah, salah satu ya solusi terbaiknya juga adalah ya setiap keluarga itu mesti punya bentengnya. Nah, benteng keluarga itu ya perlu dengan pemahaman di sesi pertama tuh sebelum aku dan kamu jadi kita. Di materi itu kita bahas. Ya. Nah, ketika seorang suami istri ya jelas ya kewajiban dan sebagainya, seorang suami istri punya rule ya, punya aturan di keluarganya, termasuk juga ada aturan-aturan untuk menyikapi sikap dari orang tua atau mertua ya. Nah, dibuat tuh SOP-nya. Kalau orang tua ngasih masukan gimana, apakah langsung diterima atau diobrolin dulu ya. Nah kalau kita ya, kami di keluarga ada yang namanya bank ide dari keluarga gitu ya. Jadi kalau ada masukan-masukan dari keluarga besar gitu ya, entah itu dari orang tua, dari mertua, dari keluarga, om, tante, dan sebagainya, kita masukin dulu ke bank ide kita, ya. Kita punya grup WhatsApp khusus ya, saya sama istri, ya di sana tuh ada tuh ya kayak ide-ide masukan dari orang lah gitu ya. Nah itu masuk ke sana, baru nanti kita olah, kita diskusikan, ya. Jadi nggak serta-merta, ada masukan nih dari ini langsung dijalanin, nggak serta-merta. Nah terkadang gitu ya, yang jadi masalah juga, misalnya nih ya, ini ada suami istri jalin hubungan, ya tiba-tiba ya si suami dapat masukan nih dari dari orang tuanya ya, masukan tentang anak misalnya. Oh anaknya harus begini loh, di usia segini harus diginiin gitu kan, dikasih makan ini, dikasih makan itulah misalnya gitu ya. Nah terus si suami tiba-tiba ya ngikutin aja gitu tanpa musyawarah dulu. Nah, ini bisa jadi potensi konflik ya. Contoh misalnya ngasih makanan berat ke anak di bawah umur 6 bulan ya. Mungkin anak orang tua zaman dulu mungkin nggak paham ya. Makanya kalau kita lihat ada aja tuh orang tua lucu gitu ya. Anaknya baru sebulan, 2 bulan udah dikasih roti, udah dikasih pisang gitu kan. Nah padahal kan MPASI itu makanan pendamping ASI itu kan masuknya setelah 6 bulan ya kalau nggak salah. Nah kadang ya ada tuh kejadian hal-hal kayak gitu. Ya kata orang tuanya, kasihlah anakmu makan pisang ini nih biar dia ini gitu. Nah si suami langsung aja kasih, suapin. Nah ini kan jadi konflik nih, istrinya tahu, oh kayaknya ini salah nih. Akhirnya mereka berantem gitu kan.
Nah, akan lebih baik kalau ada masukan di luar, masukin dulu nih ke bank ide tadi. Ya, nanti baru diobrolin kalau waktunya bagus. Oh iya, tadi aku dapat masukan nih dari orang tua. Katanya begini-begini, kalau menurutmu gimana? Nah, musyawarah ya antara suami dan istrinya. Gitu ya. Dan yang keempat ya, setelah menikah. Nah, ini buat wanita nih ya. Di sini ada mbak-mbak banyak ya. Mungkin sebagian besar adalah mbak-mbak ya. Setelah menikah itu laki-laki tetap punya prioritas berbakti dan mengabdi kepada orang tuanya. Ya, jadi Anda nggak perlu cemburu. Ya, dari sisi mbak-mbaknya nih nggak perlu cemburu. Ya, anak suami saya ya, dia terlalu peduli nih sama orang tuanya, nggak perlu cemburu. Ya, fokus Anda kemana sebagai istri? Ya, seorang laki-laki, ya anggaplah ini mas-mas ya. Nah, ini mas-mas nih. Nah, seorang laki-laki dia kan punya kewajiban nih. Ya, dia punya kewajiban. Nah, kewajiban. Nah, dia punya kewajiban ke siapa aja? Dia punya kewajiban kepada si ibunya atau si ayahnya. Dia punya kewajiban juga ke siapa namanya, si istrinya. Nah, dia punya kewajiban juga ke adik, ya adik atau kakak perempuannya. Nah, jadi banyak nih mas-mas ya, maka Anda harus semangat cari duit ya. Apalagi Anda yang punya banyak bersaudara gitu ya. Jika ya adik dan kakak perempuan ini statusnya gadis ya, nggak punya uang gitu ya, atau statusnya janda, dan dia juga punya kewajiban ke siapa ya, tadi banyak ya, keponakannya gitu ya, ya anak dari saudara laki-lakinya kalau misalnya yatim. Nah, anak dari saudara laki-laki. Nah, banyak kan. Jadi ketika saudara laki-laki, ketika seorang suami istri misalnya ya bercerai gitu, ada anak ya, itu suaminya nggak mau menafkahi atau suaminya pengangguran gitu, mantan suaminya. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Ya jatuh ke saudara si laki-laki itu. Ya, atau suami istri ya, suaminya meninggal. Ya. Yang menafkahi siapa kewajibannya? Ke saudara dari laki-lakinya. Ya, karena nasabnya ke keluarga. Nah, seorang istri agar Anda nggak overthinking gitu kan. Anda cukup ngurusin ini nih bagian Anda. Ya, jadi selama suami kewajibannya lancar ke Anda, ya, kewajiban nafkahnya lancar ke Anda, ya Anda nggak perlu peduli banget nih urusan ini, ya. Kalau kata Mark siapa itu ya, penulis buku bodoh amat ya, yang lain lah bodoh amat aja lah. Ya, yang penting ke Anda, istri dan ke Anda dan anak-anak Anda, dia jalankan kewajibannya lancar, ya maka urusan ini Anda nggak perlu ikut mikirin. Ya, nanti Anda akan overthinking sendiri. Ya, dia ngasih ibunya nggak ya? Kok ngasih lagi sih gitu kan? Kok dia ngasih nggak ngasih tahu gitu ya? Ya selama yang dia kasih hartanya, ya maka nggak perlu ngasih tahu. Nah, jadi ini perlu ya, ini pemahaman penting ya. Termasuk juga dia punya adik ya, yang si janda, gadis, ya, emang nggak punya duit buat makan gitu misalnya. Ya Anda udah terpenuhi nih. Dia mau ngasih ke sana, ya sudah. Tentu suami yang baik, tentunya komunikasi sama istrinya. Tapi ya di lapangan akan ada aja tuh ya suami-suami yang mungkin dia nggak ngomong dulu, nggak apa, ya sudah. Ya, udah aku suami saya nggak terbuka ya soal keuangan. Saya sering nanya, dia kewajiban Anda dipenuhi nggak sama dia? Oh dipenuhi, ya sudah. Anda nggak usah musingin hal itu. Ya, biar dia urus dia, karena itu memang kewajibannya. Ya, mungkin dia punya ponakan. Nah, jadi gitu ya. Nah, makanya kalau di dalam Islam itu ya, di surat An-Nisa ayat berapa kemudian 34 ya, ketika suami nih ya, suami kita belajarnya pakai gambar ya. Nah, ketika suami terima gaji, ya ini dia punya uang ya. Nah, uang suami ya yang dia nafkahkan berapa? Sebagian. Nah, sebagian ini tentu sudah memenuhi kebutuhan istrinya, dikasih ke istri. Ya. Kan masih ada tuh yang lain ya, itu haknya dia, suka-suka dia. Ya mau dia kasih ke siapa, ke adiknya, ke ibunya atau siapa. Ya. Nah, kekeliruan seorang laki-laki juga terkadang ya dia punya gaji, dia kasih semua ke istri. Ya, apalagi dia punya tanggungan-tanggungan lain ya. Nah, dia kasih semua gitu kan, dia nggak megang duit sama sekali. Setiap hari minta gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak ya sekarang ya.
setiap hari minta gitu ya, minta jajan sama istri gitu ya. Nah, jadi ini tentang keuangan juga ya, karena dari keuangan ya, dari masalah uang terkadang merembet kemana-mana ya. Assalamualaikum Ustaz, bertanya agak vulgar. Oh nanti ya, ini kepuasan biologis ya, nanti kita bahas ya. Idealnya setelah menikah tinggal pisah dan mandiri ya. Jadi kalau kita bicara ideal ya, idealnya adalah tinggal pisah dan mandiri ya. Itu ideal ya. Kenapa kok tinggal pisah dan mandiri ya? Agar Anda punya kerajaan sendiri ya. Agar di satu rumah itu tidak dua ratunya dan tidak dua rajanya ya. Jadi kalau misalnya Anda tinggal bareng mertua ya, maka di rumah itu akan banyak rajanya tuh ya. Misalnya nih ya, seorang suami tinggal di rumah mertuanya atau di rumah istrinya ya, maka raja di rumahnya siapa coba ya? Ada si suami ya sebagai kawan bagi istrinya, dan juga ada ayah dan ibunya di sana. Nah kadang menjadi dilema adalah ya, seketika seorang istri disuruh nih sama orang tuanya tapi istri suaminya agak kurang mengizinkan misalnya gitu ya. Ya contohnya karena pertanyaannya vulgar, kita kasih contoh yang vulgar juga ya. Tadi yang nanya vulgar tuh ditanya jawab ya. Ya misalnya dia mau bermesraan gitu ya, suami istri gitu ya di kamarnya gitu kan. Nah, kadang beberapa orang tua kan nggak paham hal begitu, suruh, panggil anaknya suruh masak gitu ya. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya mungkin si suaminya jadi kesel gitu ya, mau ngelarang istrinya buat ngikutin perintah orang tuanya kan nggak enak. Tinggalnya kan bareng gitu ya. Nah itu contoh-contoh sederhana loh ya, ketika tinggal bersama ya. Termasuk juga kalau misalnya tinggal nih ya bareng orang tua si wanita ya, kadang ya astagfirullahaladzim, gempa kayaknya di sini ya. Bentar ya, nggak tahu tempat teman-teman gempa nggak. Oke, kita lanjut ya. Masya Allah ya, barusan terjadi gempa di tempat saya. Nggak tahu teman-teman ada yang merasakan nggak? Ada nggak yang di sini Jawa Barat ya, Jabodetabek ya? Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Kita lanjutkan kembali ya. Nah idealnya setelah menikah itu tinggal pisah dan mandiri ya. Agar apa? Agar si suami istri ini bisa punya kerajaannya sendiri gitu ya. Si suami istri ini bisa mengambil keputusan yang sendiri juga, dia bisa belajar mandiri juga gitu ya. Nah tapi dalam beberapa kasus ada kekhususan ya, ada kekhususan yang mengharuskan ya untuk tinggal bersama orang tua. Misal jadi anak bungsu ya, saudara-saudara yang lain udah pergi semua, orang tua udah sepuh. Nah, itu kan nggak mungkin Anda tinggalin orang tua Anda tinggalin orang tua sendiri gitu ya di rumah gitu kan, atau berdua-dua tapi udah sulit gitu ya, udah sepuh ya, maka di situ menjadi sebuah kekhususan untuk tinggal bersama dengan orang tua ya. Termasuk juga yang saya alami dulu, saya anak pertama ya, ayah dan ibu udah pisah, tinggal ibu dan juga udah sepuh gitu ya, ya nggak mungkin saya tinggal sendiri, saya yang bertanggung jawab ya, jadi ya mesti ngikut saya gitu ya. Karena nggak bagus lah ya orang tua ditinggalkan sendiri. Nah ketika khusus ini, maka sebelum menikah dibicarakan dengan matang ya. Buat mas-mas misalnya ya, nggak semua wanita itu mau tinggal bareng dengan mertuanya. Dan wanita yang nggak mau tinggal bareng sama mertuanya itu bukan wanita yang buruk agamanya ya, bukan wanita yang jahat juga ya. Jadi Anda nggak perlu kesal, kecewa gitu ya. Saya kan cinta sama dia, tapi kok dia nggak mau nurut saya sih.
Ya kalau dia memang nggak mau, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Karena yang yang namanya tinggal dengan orang tua itu pasti banyak dramanya, ya. Ada apa? Ada lika-likunya. Daripada dia nggak kuat mental, menyesal kemudian hari, ya mending nggak usah dipaksakan nikahnya. Begitu juga bagi yang wanita, Anda ketemu nih sama seorang laki-laki yang memang dia khusus ya untuk tinggal bareng ibunya. Nah, sementara di diri Anda sendiri Anda nggak mau, Anda maunya mandiri, ya Anda nggak perlu paksakan juga. Ya, jadi sebenarnya sesederhana itu ya di proses ta'aruf ya. Jadi kan cuman apa? Cuman tawar menawar aja. Ya, kalau sama-sama deal lanjut, kalau nggak deal salah satu, nggak cocok salah satu, ya diakhiri, gitu ya. Nah, itu soal tempat tinggal ya. Nah, yang keenam, kalau ada masalah jangan ngadu ke orang tua. Ya, ini sebaiknya ya tergantung juga kondisi orang tuanya gimana. Apakah memang orang tuanya bijak gitu ya, apakah memang orang tuanya paham dan sebagainya. Ya. Tapi kalau misalnya mengadu ke orang tua malah ya menjadi semakin rumit, ya jadi jangan ngadu ke orang tua, ya ngadu ke konsultan, ke ustadz, ya guru ngaji dan sebagainya. Ya. Nah, ini buat teman-teman yang masih sendiri. Nah, gimana tipsnya ya agar nanti ketemu sama mertua yang sefrekuensi gitu ya, yang nggak terlalu menuntut gitu ya, yang apa, yang tidak nyusahin gitu tadi ya. Apalagi tadi alasannya ya yang baik gitu ya. Ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah maksimalkan ta'aruf dengan keluarga calon sebelum menikah, sebelum memutuskan menikah. Nah, ini yang terkadang orang jarang lakukan. Ya, orang terkadang hanya ta'aruf ya dengan calon saja, ya bahkan ta'aruf dengan calon pun juga minim gitu kan, nggak maksimal. Nah, di sini dimaksimalkan ta'aruf dengan siapa? Dengan keluarga calon. Ya, coba interaksi, coba gali orangnya kayak gimana, ya. Orangnya kalau ngomong kayak gimana. Karena gini teman-teman, bisa jadi ya Anda ketemu calon Anda orangnya solehah banget gitu kan. Atau orangnya soleh banget. Ya. Dia dekat dengan agama, ya, dia orangnya paham agama, tapi belum tentu orang tuanya kan kayak gitu. Karena bisa jadi anak ini ya dia belajar Islam itu ya mungkin setelah dewasa, dia hijrah, dia ini ya. Karena sering loh terjadi kayak gini ya, dia kira orang calon mertuanya juga soleh gitu kan. Ternyata calon mertuanya malah dalam tanda kutip agak gaul, preman gitu ya, kasar dan sebagainya. Baru tahunya setelah menikah lah kan, kacau juga ya, ngeri gitu ya, malah menyesal gitu ya, sering berantem malah gitu akhirnya ya. Maka ini dicari tahu, dikenali ya, bagaimana calon mertuanya, bagaimana sikapnya, perilakunya, karakternya, kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu ya. Kalau Anda baru ketemu pertama dengan calon mertua, ya bisa jadi dia melakukan apa, mungkin semacam pencitraan gitu kan. Ya, bagus-bagus, baik-baik akhlaknya ya. Tapi itu perlu Anda validasi lagi, uji lagi, cari tahu nih dari tetangganya, dari masjid dekat rumahnya, ya. Jadi kalau ke masjid dekat rumah nggak hanya nanyain calonnya ada sholat nggak di sini gitu ya. Buat yang laki-laki sih khususnya ya, mungkin ini ada nggak bapaknya calon istri saya di sini gitu ya, rajin nggak atau gimana gitu ya. Nah, temukan kecocokan dengan calon mertua sebelum memutuskan menikah ya. Nah, khususnya ya saya sering nyampaikan gitu kan, temukan kecocokan antara si wanita dengan calon ibu mertuanya ya. Karena kalau secara syariat ya, secara hukum Islamnya lah gitu ya, setelah menikah kan wanita itu prioritas dalam hidupnya kan suaminya ya. Bahkan ketika orang tuanya minta tolong atau apa ya dia mesti izin dulu sama suaminya ya. Makanya ijab kabul itu penyerahan tanggung jawab, termasuk juga penyerahan ya, lebih kayak apa ya, penyerahan kekuasaan lah mungkin ya. Yang sebelumnya yang berkuasa atas si wanita ini adalah orang tuanya, ayahnya. Nah, melalui ijab kabul itu diserahkan kepada seorang laki-laki yang akan menjadi qawamnya, pemimpinnya, yang akan menjadi imamnya. Nah, tetapi si laki-laki setelah menikah ya dia menjadi qawam bagi istrinya dan juga tetap berbakti sama orang tuanya ya. Nah, jangan sampai nih nanti setelah menikah itu muncul ya. Nah, ini kalau ini muncul nih biasanya jadi konflik yang lumayan besar ya dalam rumah tangga.
Ya si ibunya bilang misalnya, kamu pilih saya apa pilih istrimu? Wah, ini kan kacau ya. Ngeri kalau ini terjadi. Nah, maka perlu ya saya menyarankan sedari awal nih. Ya, sedari awal Anda ta'aruf, Anda ketemu sama calon ibu mertua, ya, sebisa mungkin nih ya menikah dengan laki-laki yang ibunya itu emang welcome, emang suka. Ya, bukan menerima Anda setengah hati. Ya, apalagi nolak gitu kan. Anda udah ditolak gitu ya sama calon ibu mertua gitu kan, tapi anaknya yang maksa-maksain ibunya. Nah, ini terkadang berpotensi ya akan ada konflik jangka panjang setelah menikah. Nah, ini pernah dialami oleh salah satu mentor saya ya. 20 tahun lebih gitu ya konfliknya seusia anak. Panjang gitu kan. Kadang dibandingin sama kakak yang lain gitu kan. Kalau ada masalah kadang disalah-salahin. Ya, kalau ada kejadian-kejadian misalnya bisnis bangkrut atau apa dibilang, "Wah, ini istri kamu nih yang sial" dan sebagainya. Ya. Nah, alhamdulillahnya mentor saya ini ya istrinya tangguh, sabar gitu. Nah, ini kan salah satu hal yang nggak enak nih dalam menjalani pernikahan. Ya, tapi memang ada beberapa orang yang berhasil melewatinya gitu ya. Dan akhirnya ya kalau mentor saya ini ya menantu istri beliau itu malah bisa sangat dekat, sangat akrab sekarang dengan mertuanya. Ya, tapi nunggu 20 tahun dulu lama ya. Jadi begitu teman-teman semua ya. Nah, kalau mau lebih aman ya dari awal ya udah welcome dari awal gitu kan. Nah, bicara dan sepakati dengan matang. Nah, jika akan tinggal bersama dengan orang tua dan mertua, ya. Ini kalau nggak salah tadi ya saya nemu screenshot ya. Saya nggak tahu itu benar apa hoax ya atau karangan orang itu screenshot ya, di mana seorang suami laki-laki cowok dan cewek berantem gitu kan. Karena si cewek nggak mau tinggal tinggal bareng sama ibu si cowok, terus si cowok ngebalas chatnya kan katanya kamu cinta, kalau cinta harusnya ngikut dong. Nah, ini adalah hal yang keliru. Ini kalau orang pacaran jadinya kayak begitu. Kalau taruh ya lebih kayak deal-dealan aja. Ya kayak deal-dealan politik lah. Sekarang kan tahun politik gitu kan. Kalau sama-sama ada keuntungan ya sama-sama bisa saling menguatkan ya bersama. Koalisi gitu ya. Koalisinya pernikahan. Tapi kalau misalnya salah satu doang yang merasa beruntung gitu kan, yang salah satunya merasa tertekan, merasa jadi beban, ya nggak usah jadi lanjut. Termasuk juga persoalan tempat tinggal. Nah, dibahas nih dengan matang ya saat proses ta'aruf. Jangan sampai nggak kebahas ya. Kalau memang Anda nggak suka, nggak kuat ya buat tinggal bareng mertua atau orang tua, sampaikan aja dari awal. Saya nggak kuat. Cuma saya juga nggak mau kamu ninggalin kewajiban kamu gitu ya. Berarti solusinya apa? Solusinya kita nggak bersama gitu. Kamu cari wanita lain yang bisa terima kondisimu dan tinggal bareng orang tuamu. Saya juga cari laki-laki lain yang mau tinggal pisah. Itulah ya kurang lebih ya. Nah, bicarakan dan sepakati dengan matang ya jika ada tanggungan terhadap orang tua. Ya, kan ada memang kondisi tadi kan kita bahas ya laki-laki itu wajib ya membantu orang tuanya. Nah, tapi kan membantu ini kan punya level-levelnya juga. Ada yang membantu sekedar doang nih ya buat jajan gitu kan. Tapi ada juga yang memang membantu membackup secara harus bertanggung jawab ke orang tuanya, ke adiknya. Nah, ini pembahasannya ta'aruf bahas keuangan. Ya, kalau ada tanggungan ya, bagi yang wanita juga disampaikan, "Mas, saya punya tanggungan nih. Saya mau izin nanti setelah menikah, tolong diizinkan saya bekerja." Kalau misalnya keberatan ya sudah sama yang lain gitu ya. Jadi simple ya sebenarnya ya. Kalau sama-sama oke lanjut ya, salah satunya nggak oke ya diakhiri gitu ya. Jadi ini disepakati ya tanggungannya. Karena apa? Karena kita pernah nemuin kasus ya suami istri ya si istrinya yang konsultasi ke kami yang dia itu kaget setelah menikah. Nah, kenapa dia kaget? Karena ternyata ya hampir dari separuh dari penghasilan suaminya itu dikasih ke orang tua dan adiknya. Ya.
dan penghasilannya itu juga nggak terlalu banyak ya, UMR lah ya, sekitar 3 juta ya, 1,5-nya untuk orang tua dan adiknya, 1,5 inilah yang akhirnya jadi untuk kebutuhan di rumah tangganya ya. Dan lebih parahnya lagi, si istri, si wanita ini baru tahu itu setelah menikah ya. Jadi dia baru tahu penghasilan suaminya setelah menikah, dia juga baru tahu ya tanggungan suaminya setelah menikah. Nah ini kamu ta'aruf ngapain aja gitu ya. Ini contoh ta'aruf ya, ta'aruf yang cuma tukar CV aja mungkin kayak gitu tuh. Nggak ngebahas keuangan atau merasa tabu. Ada nggak di sini yang kalau bahas keuangan itu takut dibilang matre, ya takut merasa tabu ya. Itu penting tuh dibahas di saat ta'aruf. Di belajar ta'aruf nanti kalau teman-teman yang sudah daftar, kita akan belajar ya soal topik keuangan, poin-poin apa aja nih yang perlu dibahas. Karena kalau ini nggak dibahas ya bisa jadi bumerang ya di akhirnya nanti ya setelah menikah. Nah, kenali kekurangan calon mertua ya, dan pastikan kekurangan itu bisa kamu toleransi dan tidak merugikan. Ya, jadi menikahlah ya dengan laki-laki atau dengan wanita yang calon mertuanya ya, orang tuanya punya kekurangan, dan kekurangan itu bisa kamu toleransi dan nggak merugikan. Ya, yang merugikan apa? Ya banyak ya, misalnya kasar, suka ngancam, suka mukul gitu kan. Kalau berantem menantunya dihajar ya, ada aja kan yang kayak begitu. Atau dia setelah menikah gitu ya ingin menguasai harta menantunya misalnya. Nah, itu kan ada juga yang kayak begitu. Bahkan saya pernah baca di forum-forum curhat gitu ya, ada seorang istri yang cerita, ini dia nikah sama laki-laki ya, dan si laki-laki ini punya penghasilan itu uangnya disetor semua ke ibunya ya. Jadi ibunya yang ngasih jatah ya, ini buat istri ya, cukupin segitu gitu kan, ini buat ini gitu kan, ini buat anak gitu. Jadi si suami sendiri nggak punya kuasa atas hartanya ya. Ada juga misalnya calon mertua yang memiliki maksiat perilaku yang sangat buruk ya, suka mabuk, suka judi ya. Nah ini kan perlu dikenali juga. Kira-kira kalau lanjut menikah sama anaknya merugikan nggak nih? Ya, menzolimi saya sendiri nggak nih gitu ya? Nah, jika memang nih ya dalam kondisi Anda sudah ta'aruf ya, orang tua atau calon mertua itu benar-benar tidak bisa merestui Anda udah coba berjuang, tapi benar-benar nggak bisa merestui, saran saya ya lebih baik jangan dilanjutkan ya, terima aja dengan ikhlas ya. Jadi nggak usah dipaksakan, karena kadang kalau dipaksakan ya dampaknya bisa buruk dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, kurang lebih begitu ya sharing tentang menantu mertua ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Nah, kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf pertanyaannya agak vulgar. Setiap diri kita mencari calon, sebelum menilai karakter tentu kita punya kriteria fisiknya tersendiri. Apakah perlu menceritakan keinginan kriteria fisik yang diinginkan masing-masing kepada calon pasangan? Kemudian dalam kepuasan biologis ke depannya, apakah perlu menceritakan tingkat hyper dan tidaknya dalam urusan kebutuhan biologis? Ditakutkan setelah menikah tahu pasangannya hyper malah tidak nyaman gitu ya. Karena yang pertama ya, kalau soal hiper ya, hiper itu kan penyakit ya. Jadi itu adalah sebuah kelainan ya, sesuatu yang mungkin sangat-sangat berlebihan ya. Nah yang perlu dipahami juga, terkadang ya orang itu suka menjudge sendiri, oh diri saya kayaknya hiper gitu kan, padahal dia belum melakukan asesmen gitu kan. Nah, kalau Anda belum menikah misalnya ya, dan Anda juga belum melakukan asesmen ke psikolog ya, kan ada tuh psikolog yang khusus seksualitas gitu kan, itu nggak bisa ya, nggak bisa dengan sederhana ngejat, oh saya kayaknya hiper nih, nggak bisa kayak gitu ya. Ya mungkin bisa jadi ketika masih jomblo, masih sendiri, hasrat Anda tinggi, menggebu-gebu gitu misalnya, tapi belum tentu setelah menikah ya. Tahun pertama pernikahan, tahun kedua pernikahan, ya hasrat seksual setiap orang itu bisa jadi berubah-ubah ya. Apalagi tekanannya pun mungkin bertambah ketika udah punya anak, mikirin biaya sekolah gitu ya. Itu akan berubah juga seiring dengan berjalannya waktu ya. Jadi kalau soal biologis atau seks ya, yang mungkin perlu dikenali menurut saya, yang pertama adalah Anda dan calon pastikan ya tidak kecanduan sama pornografi ya. Kalau salah satu ya, atau Anda menikah lah ya dengan
laki-laki, ya misalnya wanita ya nikah dengan laki-laki kecanduan pornografi, nah itu udah apa, udah parah lah ya, wassalam gitu ya. Susah gitu kan. Ini mohon maaf ya, dalam kasus hubungan suami istri ya, laki-laki yang udah kecanduan itu ya, ada yang nggak bisa melakukan hubungan kalau nggak menyalakan video porno. Ini kan bahaya parah ya, karena itu merusak mental, merusak otak. Itu dulu yang perlu dipastikan ya. Yang kedua adalah kalau soal seks ini ya, kan nggak boleh ya nanya aib, nggak boleh, tapi Anda boleh mengecek kondisi kesehatan sistem reproduksinya ya, apakah ada AIDS, HIV dan sebagainya, itu boleh dicek gitu ya. Nah sementara ya persoalan kepuasan biologis ya, maunya seperti apa dan sebagainya ya, ya kalau bukan penikmat pornografi ya saya kira nggak ada yang tahu soal itu. Karena kan Anda belum menikah gitu kan, jadi nggak perlu juga ya diceritakan. Tapi mungkin nanti setelah menikah perbanyak aja komunikasi ya, maunya seperti apa, sukanya gimana dan sebagainya ya. Karena kalau ngomongin itu sebelum menikah malah nanti jadi obrolan mesum jadinya, khawatirnya ya. Walau-alam ya, itu ya yang saya pahami ya kalau secara syariat ya. Tapi kalau Anda baca referensi dari barat, mungkin ya bisa jadi ada yang mengajarkan, oh perlu tanyain tuh ya fantasinya kayak gimana gitu kan. Tanyain calon Anda ya. Cuman kalau secara syariatnya kan ada batas-batasan yang perlu dijaga ya. Assalamualaikum, udah izin bertanya. Satu, bagaimana sikap kita menghadapi mertua yang selalu ikut campur dan mengatur rumah tangga termasuk urusan keuangan ya. Yang pertama, kalau antara suami dan istri ya punya benteng yang kuat gitu ya, punya aturan dan rule yang kuat, maka orang luar nggak bisa ikut campur ya, karena pintunya kan kekunci. Ya, jadi kalau mertua mau ikut campur ngasih masukan, ya bilang aja, oke ibu, baik ibu, masukannya kami terima, nanti akan jadi kami pertimbangkan, gitu ya. Dan nanti Anda suami istri obrolin lagi. Nah ini perlu ya Anda menikah juga dengan orang yang paham, ya paham tentang pentingnya komunikasi suami istri, gitu ya. Yang memang bagus akhlak dan agamanya. Ya, dan termasuk juga ya sebelum menikah Anda cek-cek juga nih, lihat-lihat nih kayaknya nih mertua ini kayak gimana nih orangnya gitu ya, agar nanti Anda nggak ketemu yang terlalu ikut campur. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya, terkadang ya beberapa orang tua itu dia memang suka ngasih masukan sama anaknya, cuman kadang anaknya doang yang kebaperan ya, kesensian gitu kan. Orang ngasih masukan dibilang ikut campur gitu ya. Ini malah persoalannya di menantu ya. Jadi kadang jangan terlalu nyalahin mertua juga, kadang memang ya di menantu dan anak juga kadang yang terlalu baper ya. Orang ngasih masukan, orang ngajarin yang benar malah dibilang ngatur gitu kan. Maka di situ kita sebagai anak nih ya, kita perlu juga untuk untuk menghargai ya ilmu pengalaman yang dimiliki oleh mertua dan orang tua ya. Walaupun bagaimanapun ya mereka lebih lama ya hidup daripada kita ya. Ya mungkin kita masih kecil, dia udah merasakan gitu ya berbagai persoalan-persoalan pelik dalam kehidupannya ya. Makanya dia nggak ingin itu terjadi sama anaknya ya, makanya dia ngasih tahu ya. Nah, jadi coba disikapi hal tersebut dengan positif juga. Jadi jangan ngelihat, oh kayaknya ini negatif nih, ikut campur nih, red flag gitu kan. Jangan kayak gitu juga ya, lihat dulu ya, dengar dulu ya. Makasih Pak, makasih Bu masukannya gitu ya. Kalau baik udah jalankan. Kalau memang nggak cocok ya didiskusikan dengan suami dan istri ya. Nah terkadang yang bikin konflik adalah ya terlalu sensi di menantu atau di anak ya. Orang tua ngasih masukan padahal yang disampaikan baik nih, benar. Cuman karena dikasih masukan sama mertua dan menantu, dia sama mertua dan dia nggak suka aja dikasih masukan ya, merasa diikut campurin gitu kan, udah kesal aja bawaannya ya. Yang kedua, bagaimana sikap kita jika suami lebih mementingkan keperluan orang tua dan keluarga dibanding anak serta istrinya dengan alasan ingin berbakti pada orang tua sampai uang suami juga dipegang mertua. Ya kalau sampai dipegang mertua. Ini yang pertama nih ya, sebagai istri ya. Yang pertama, poin pertamanya nih, kewajibannya kepada anak dan istri dipenuhi nggak? Ya, anak dan istri dapat makan nggak? Dapat pakaian nggak? Dapat tempat tinggal nggak? Dikasih jajan nggak? Nah, selama hal ini terpenuhi gitu ya. Ini kalau dalam kasus nih Anda udah nikah misalnya ya,
Anda sudah, saya nggak tahu nih yang nanya udah nikah apa belum. Kalau misalnya dalam kasus Anda udah nikah dan ini udah terpenuhi, ya sudah, ya biarkan aja hal-hal yang seperti itu. Ya, legowo aja, ikhlas gitu kan. Tapi kalau Anda belum menikah, di pas ta'aruf Anda cek, ya, tanya sama dia, sama calon Anda, uangnya gimana nih? Uang Anda ngelola selama ini gimana? Apakah orang tua atau seperti apa? Ya. Nah, jadi itu ya ta'aruf. Jadi beda ya perlakuannya kalau misal Anda udah menikah dengan yang belum. Ya kalau Anda belum menikah berarti Anda bisa mengantisipasi agar nggak nikah dengan orang yang kayak gini. Kalau misalnya memang Anda nggak suka misalnya. Ya. Jadi begitu ya. Karena kalau secara syariatnya selama dia menjalankan kewajibannya ya nggak ada persoalan, nggak ada masalah gitu kan. Mau tanya, kalau mertua sama istri selisih paham atau beda pendapat berantem, terutama masalah mendidik anak dan masalah dapur, itu suaminya harusnya sikapnya gimana? Biar nggak nyakitin orang tua, suami dan istri. Ya, inilah menariknya ya kalau Anda tinggal bareng dengan orang tua, tinggal dengan istri. Ya, ini perjuangan laki-laki nih ya. Kalau istilahnya kami di Minang itu ya seperti bika ya. Bika itu dibakarnya apinya di bawah, di atas juga ada api. Ya, jadi pelik memang urusannya ya. Jadi perlu sangat-sangat bijak ngambil keputusan, ngambil sikap gitu ya. Karena kalau Anda salah sedikit ngomong gitu kan, kata orang tua Anda, "Oh, kamu pro istri kamu ya." Gitu kan. Kalau Anda salah dikit ngomong ya bersikap ke istri, kata istri Anda, "Kamu sangat iniin orang tuamu ya." Nah, ini makanya dari awal nih. Ya, sebelum tinggal bareng kesiapan mental dulu. Gitu ya, itu dulu yang pertama. Yang kedua ya, bagi seorang istri ketika ya, ini kayaknya nanya mbak ya karena anonim, saya nggak tahu ya. Ketika Anda mau tinggal bareng sama mertua ya, ini akan terjadi kalau tinggal bareng. Kalau nggak tinggal bareng nggak terjadi ya. Maka Anda perlu pahami bahwa kalau tinggal bareng ya berarti satu sana sebagai anak. Nah, maka di situ Anda perlu untuk apa? Untuk mundur selangkah ya, mundur selangkah ya, untuk lebih legowo sedikit, lebih mengalah sedikit. Nah, jadi kalau selisih paham ya, dan dalam perselisih pahaman itu tidak mengganggu stabilitas agama Anda gitu kan, tidak membuat Anda murtad, tidak membuat Anda tersakiti ya secara fisik misalnya gitu ya, secara mental gitu kan. Ya sudah, yang dikit-dikit itu perlu apa? Untuk mengalah-ngalah dikit. Ya. Mengalah untuk menang gitu ya. Mungkin awalnya Anda ngalah kayak Tai Chi gitu ya. Tai Chi itu kan bela diri yang kelihatannya Anda ngalah, tapi pada akhirnya bisa maju dan menguasai gitu ya. Nah, jadi perlu kayak gitu tuh, ngalah dikit, perlu untuk menekan ego gitu kan. Masalah dapur mau masak apa, ya sudahlah terserah ibu gitu kan. Nah, masalah mendidik anak ya dibicarakan baik-baik. Ya, sampaikan ya. Tujuan kita apa nih dalam mendidik anak. Nah, masalahnya di mana yang mungkin nggak sepakat, dilihat dulu nih, ya. Hal apa? Apakah mertua ngajarin anak nyembah patung gitu kan? Nah, hal-hal seperti itulah ya. Nah, cuman ya kalau mungkin Mbak masih jomblo ya, dan rasa-rasanya nggak kuat ngadapin hal ini, ya sudah, angkat bendera putih aja. Jadi sebelum nikah udah bikin semacam kriteria nggak mau tinggal sama orang tua. Ya, itu kan boleh ya. Nah, jadi begitu ya. Izin bertanya, Ustadz, adakah di program ta'aruf yang Ustadz jalankan berasal dari beda kota dan rumah tangganya LDR, misal kota dan provinsi karena tuntutan pekerjaan ya? Ada ya, dan qadarullah lagi ta'aruf tuh sekarang ya. Saya nggak tahu ya, Mas dan Mbaknya ada nggak nih hadir sekarang ya? Oh, nggak ada kayaknya ya. Oh iya. Jadi beliau ini yang satunya di Sumatera, yang satunya di Pulau Jawa ya, dan kemungkinan ada kecocokan ya, dan sama-sama oke ya. Jadi si istrinya menyelesaikan pekerjaan dulu setelah menikah selama 10 bulan gitu ya, di suami nggak ada masalah ya. Jadi hasilnya gimana tergantung orangnya ya. Sama-sama oke di kasus yang si A, belum tentu oke di kasus Anda gitu ya. Jadi balik lagi ke Andanya. Ya, kalau sama-sama sepakat jalani, kalau salah satu nggak sepakat ya akhiri, sesederhana itu ya. Saya sudah mau menikah, malah ragu, gimana itu untuk memantapkan diri? Ya tergantung Anda ragunya karena apa. Ya, hal apa yang membuat ragu? Jadi perlu dulu nih digali ragunya dari hal apa, baru nanti dicariin solusinya.
Bagaimana kalau ada seorang laki-laki, maaf seorang gay, tapi saat dijodohkan oleh orang tuanya tidak ada kejujuran dari seorang anak. Orang tuanya juga nggak tahu kalau anaknya seorang gay, gitu ya. Ini kan sebenarnya ya, ini nggak tahu yang nanya siapa. Anda, apakah Anda calonnya sebagai wanita, gitu kan? Kalau misalnya Anda sebagai wanita dan Anda tahu, ya jauhi, ya. Jadi sesederhana itu ya, kalau Anda ngomong kayak gini kan berarti bisa jadi Anda tahu, udah tahu nih dia gay, ya. Tapi kalau berandai-andai ya kayaknya terlalu ini ya, terlalu jauh ya pengandai-andaiannya. Dan mungkin saja ini terjadi, ya mungkin saja, ya makanya perlu hati-hati. Dan kalau yang agak ada kelainan itu kan akan kelihatan kok biasanya ya. Mungkin dari caranya bergaul di sosmednya, ya. Apa ada cara-cara buat ngenalinnya ya. Assalamualaikum, udah bagaimana cara melihat melihat mertua yang baik ya, dengan dikenali pribadinya, agamanya, akhlaknya ya. Jadi itu ya. Udah dulu kan ada kasus istri yang nurut sama suami dan mertua yang ketubannya kering dan dokter menyarankan buat sesar dan malah ditentang sama si suami dan mertua. Nah, apakah nurut pada suami pas seperti itu masih wajib gitu ya. Jadi memang seorang istri ini wajib ya patuh kepada suaminya. Ya seorang seorang suami gitu ya juga perlu melihat nih hal apa yang perlu Anda perintahkan kepada istri Anda. Ya, saya sama istri ya memang kita sepakat juga pro normal juga, tapi nggak ngaco juga. Ya, jadi kita semaksimal mungkin untuk berusaha lahiran normal ya. Dan alhamdulillah anak saya normal semua gitu kan. Tapi kita tetap berdasarkan data-data dari dokter. Ya. Jadi kalau misalnya nih si suami, si mertua bukan orang kesehatan, bukan dokter gitu ya. Terus dia memerintahkan ya buat perintah sendiri, klaim sendiri ya. Nah, saya rasa hal ini perlu dipertimbangkan untuk lanjut nurut ke dia atau tidak. Ya, karena ini kan udah masuk ke hal-hal yang mungkin bisa jadi bertentangan dengan syariat ya, dan juga hal yang merugikan diri sendiri. Jadi saran saya ke suaminya ya, ajak suaminya ke dokter, ya ke dokter kandungan dan sebagainya. Ya, dan kalau suaminya misalnya dari sikapnya keras, kasar dan membahayakan, ya maka di situ kalau si wanita ya masih ada walinya, abangnya, bapaknya, itu bisa minta pertolongan lah ya ke abang dan bapaknya untuk jadi penengah gitu ya. Karena ini bisa bahaya ya, bisa menyebabkan nyawa soalnya ya. Ada untuk wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur nggak udah. Ya kita buka ya pendaftaran untuk seluruh wilayah Indonesia ya. Kelas belajar ta'aruf kita ya. Termasuk juga Balikpapan dan Kalimantan Timur bisa ikutan ya. Apakah saat ini ada atau tidak ya, saya rasa kayaknya ada ya, karena banyak ya, jadi saya nggak hafal semua. Kalau mau ya bisa dicek dulu ya di akunnya Terminal Hati ya, sana kan banyak tuh ya. Assalamualaikum, udah saya ingin bertanya, saya anak pertama ingin menikah dengan calon saya, dia anak bungsu. Posisi kami sama-sama anak yatim, akan tetapi calon saya pengennya tinggal dengan ibunya. Sedangkan saya sebagai anak pertama sekarang menjadi tulang punggung keluarga dan tidak mungkin juga meninggalkan ibu saya. Ibu saya juga mengharapkan saya di rumah. Posisi sama-sama bingung dengan keadaan. Bagaimana solusinya? Ya solusinya harus ada satu orang yang mengalah ya. Kalau tidak mungkin ya salah satu mengalah dan memang masing-masing dibutuhkan, ya berarti ya mengalahnya untuk mengakhiri hubungan Anda ya. Jadi mengakhiri, tidak jadi menikah dengan orangnya ya. Atau mungkin Anda punya solusi lain ya, misalnya ajak tinggal bareng semua ya. Kira-kira memungkinkan nggak begitu ya? Jadi di satu rumah ada orang tua Anda, ada orang tua suami, ada Anda dan juga anak-anak. Kalau memungkinkan silakan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya kayak tarik ulur kan jadinya ya. Suami wajib nih harus sama orang tua, istri juga wajib nih sama orang tua. Nggak ada titik temu ya sudah, berarti bukan jodoh Anda ya. Anda bisa mengakhiri. Jadi begitu ya, dalam ta'aruf kan gitu ya. Kalau nggak cocok udah jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan kan bisa mengecewakan dan menyakiti salah satu pihak ya. Jadi gitu ya. Silakan ya, kalau yang lain mau bertanya boleh ya. Dan bagi teman-teman yang mau daftar kelas belajar ta'aruf ya, masih bisa ya. Masih bisa untuk daftar ya, silakan daftar. Nih saya siapkan linknya dulu, nanti saya share di kolom chat ya.
Nah, Anda bisa daftar. Yang mau naik, nggak boleh ya diketik ya pertanyaannya. Ini yang mau daftar belajar ta'aruf. Bentar. Nah, ini kelas pranikah belajar ta'aruf batch 74 ya. Jadi insya Allah kita mulai 2 minggu lagi ya. Jadi teman-teman yang mau daftar masih bisa sekarang ya. Nah, ini adalah pembelajarannya sesi 1 13 Januari jam 8 sampai jam 10. Kita belajar konsep dasar ta'aruf, alasan kenapa mesti ta'aruf, 6 checklist sebelum memulai ta'aruf, 7 indikator melanjutkan ta'aruf, nazar, 24 topik ya, istikharah, musyawarah, dan syarat perjanjian pranikah. Nah, setelah itu juga ada sesi konsultasinya selama 25 hari ya, dan feedbacknya ya. Ini beberapa testimoni ya. Alhamdulillah ya, kita udah dampingi banyak orang ya, ta'aruf, ada yang udah cocok ya, dan alhamdulillah mempersiapkan menuju pernikahannya juga ya. Kita nggak pernah tahu ya jodohnya ketemu di mana. Nah, silakan teman-teman bisa belajar di sini. Yang utama tentu belajar ilmunya. Jadi kalau Anda mau ta'aruf dengan siapapun, Anda bisa praktekkan. Ya, syukur-syukur ya di sini juga ketemu jodohnya. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, tugas kita ikhtiar. Nah, kita hadirkan bagi teman-teman wadah ya untuk ikhtiarnya. Nah, silakan yang mau daftar ya, cek di kolom chat itu, linknya saya bagikan ya. Silakan ya. Ini beberapa testimoninya ya. Nah, ini berbayar. Kalau belajar saja itu bayarnya 50.000 ya. Tapi kalau untuk untuk ada ikut biro jodohnya juga, membershipnya itu jadi 97.000, dan itu berlaku selama programnya masih ada. Ya, jadi bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan ya. Jadi bukan kayak yang lain gitu ya. Tapi Anda cukup bayar sekali saja dan Anda bisa ta'aruf berkali-kali ya. Ini alhamdulillah ya, ini di Telegram ya. Jadi member kita udah 800-an orang ya, 873 ya. Jadi banyak ya. Jadi ada banyak potensi-potensi orang yang bisa Anda kenali ya, menjadi calon pasangan Anda ya. Silakan ya yang mau daftar, linknya di kolom chat ya. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya, ada teman saya kondisinya dalam proses ta'aruf, tapi seperempuannya masih ada tanggungan keluarga dan juga potensi riba karena ada cicilan rumah, sementara ibu dari calon suami tidak menghendaki riba. Selama ini teman saya bantuin finansial si calon suaminya, dan kemauan si ibu calon mertua itu maunya calon istrinya ikut ke suami, sementara calon suami masih belum settle. Mohon masukan untuk teman saya Ustadz, akhiri ta'arufnya ya. Karena sudah banyak ya ketidakcocokannya ya. Jadi gitu aja ya, sederhana sebenarnya ya. Jadi nggak usah dipaksakan ya. Sama kondisinya juga sama-sama belum siap ya. Dan juga si wanita tidak tidak sesuai harapan calon mertuanya ya. Jadi nggak usah dilama-lamain kalau kayak gini ya. Kalau dilama-lamain ini jadi jadi toxic relationship ya. Merawat toxic jadinya. Udah, bagaimana cara mendapatkan ridho ortu yang keras kepala kepada anak? Yang pertama, ubah pemahamannya bahwa ya nggak ada orang tua yang keras kepala ya. Kalau keras batoknya mungkin iya ya, kerangka kepalanya mungkin iya ya. Tapi ketika kita menjudge orang tua saya keras kepala, maka di saat itu Anda punya pemikiran bahwa orang tua Anda buruk ya. Kalau udah buruk, melihatnya semuanya bisa jadi buruk semua yang disampaikan orang tua. Padahal bisa jadi ada kebaikan ya. Sama halnya nih kan lagi pemilu nih ya. Kalau Anda udah mencap satu calon bagus ya, semua yang dilakukan calon itu akan bagus semua menurut Anda. Meskipun itu salah atau buruk. Tapi menurut Anda akan menjadi pembenaran bahwa itu bagus. Ya, atau Anda ngelihat calon, oh calon ini salah nih. Ya, nggak pantas untuk dipilih. Itu Anda melihatnya jelek semuanya. Ya. Anda akan melihatnya jelek semua, dan semua yang dilakukannya meskipun baik, menurut Anda akan terlihat jelek juga. Itulah yang terjadi. Jadi pemikiran kita itu kayak gitu. Ya, termasuk juga ke orang tua. Kalau kita udah punya persepsi buruk, maka semuanya akan terlihat buruk.
Jadi coba luruskan persepsi, ya. Yang pertama, sebagai bentuk adab anak ke orang tua, ya, nggak pantas gitu ya bilang seburuk-buruknya orang tua kita nggak pantas ya ngechat orang tua, orang tua saya keras kepala ini dan sebagainya, ya, yang bernada negatif, ya. Mungkin langkah pertama adalah melunakkan dulu hati dari diri sendiri nih, ya. Tapi biasanya ya bisa jadi bukan orang tua yang keras kepala ya, tapi bisa jadi ya di anaknya juga keras, ya. Kadang ngomong orang tua saya keras kepala, jangan-jangan di anaknya terlalu keras juga, ya. Jadi diludahkan dulu hatinya, ya, banyak istighfar, dilembutkan hatinya. Nah, yang kedua adalah coba ya musyawarah lagi nih sama orang tua, ya. Dan juga tidak memaksakan harus dapat ridho, harus direstui nih sama orang ini, jangan. Ya, sama orang tua musyawarah itu kan saling dengar. Anda sampaikan harapan, orang tua sampaikan harapan. Nanti ditemukan titik temunya. Ya. Nah, terkadang memang ada beberapa kondisi ya yang mungkin ya Anda mungkin perlu legowo ke orang tua, ya. Perlu mengalah gitu ya, walaupun itu mungkin mengesalkan gitu ya. Ya, tapi kalau menurut saya sih anggap sebagai jalan bakti, ya, bersabar atas orang tua. Mudah-mudahan itu jadi investasi Anda, tabungan positif, ya. EPOS ya, tabungan EPOS kalau kata guru saya Pak Jamil ya, tabungan energi positif. Suatu saat nanti Anda akan jadi orang tua, ya, mudah-mudahan itu jadi tabungan baik Anda akan diperlakukan baik juga oleh orang tua Anda, anak-anak nanti. Ya. Jadi begitu ya. Udah, misalkan kita nih udah cocok dengan anaknya, tapi ternyata orang tuanya kita nggak cocok karena ada beberapa hal. Bagaimana? Ya boleh perjuangkan. Ya, perjuangannya ada waktu sebulan misalnya ya, maksimal 2 bulan. Kalau misalnya benar-benar nggak cocok, ya udah nggak usah dilanjutkan, ya, ikhlas gitu ya. Makanya ya dari awal proses ta'aruf, bahkan teman-teman ya dari awal Anda nih belum ada calon, Anda udah ngobrol sama orang tua, ayah ibu pengennya menantu kayak gimana, bikin kriteria bareng sama orang tua, ya. Nah, banyak konflik-konflik itu terjadi ketika si anak itu menjadikan orang tuanya kayak teman. Tahu nggak, menjadikan orang tua kayak teman itu cuman ngasih informasi ke orang tua ketika anak udah cocok nih sama seseorang. Jadi orang tua itu nggak terlibat dari proses awal, dari proses Anda kenal sama orangnya, dari proses Anda tukar CV-nya. Orang tua nggak tahu menahu, Anda udah cocok, Anda baru kasih tahu ke orang tua. Nah, ini yang terkadang menjadi penyebab banyaknya konflik. Makanya kalau saya dampingi ta'aruf, saya pastikan dari awal tukar CV, ya, bahkan sebelum tukar CV. Ini kamu mau ta'aruf udah bilang belum sama orang tuamu? Ya, tukar CV, kasih lihat ke orang tuamu CV calonnya. Jadi orang tua itu terlibat di dalam prosesnya, ya. Jadi orang tua itu nggak tahu-tahu di akhir. Kalau teman nggak apa-apa tahu di akhir ya. Anda kasih undangan, woi saya mau nikah, sama teman nggak apa-apa. Tapi kalau sama orang tua, ya, tiba-tiba Anda kasih tahu, Pak saya mau nikah, saya udah punya calon, orang yang saya cintai, ya. Orang tua kan kaget, tunggu dulu gimana ceritanya, orangnya siapa dulu gitu kan. Jadi perlu ya untuk diskusinya ya dengan orang tua jauh-jauh hari. Ustadz mohon sarannya, mana yang lebih baik antara satu, menunda menikah dengan alasan menabung untuk mempersembahkan pernikahan terbaik untuk calon, dua, menyegerakan menikah agar menghalalkan, namun di sisi lain tidak memuaskan keinginan istri dan keluarga. Mana yang lebih baik Ustadz? Yang pertama ya, perlu dipahami, dikenali kebutuhan Anda akan pernikahan itu kayak gimana. Kan ada orang yang bagi dia nikah itu sunnah, ya, ada yang bagi dia nikah itu makruh, ada yang wajib. Nah, kalau misalnya wajib nih ya, mohon maaf gitu kan, kalau nggak nikah Anda maksiat terus sendiri tiap malam gitu misalnya, berarti kan bisa jadi wajib buat Anda menikah. Ya, kalau sudah siap, bagi Anda sudah siap, bagi Anda menikah itu sudah masuk ke kategorinya wajib, maka segerakan menikah, ya, dengan sederhana, bahkan dengan di KUA sekalipun. Tapi istrinya nggak puas gimana? Cari wanita lain yang puas, yang mau menerima hal itu. Saya sekarang lagi dampingi ta'aruf, wanitanya dengan terus terang menyampaikan di grup ta'aruf, saya siap menikah di KUA. Laki-lakinya nanya, menurut orang tuanya Mbak gimana? Orang tua saya nggak ada masalah. Nyata ada loh, ya, ada wanita dan orang tuanya, keluarganya, ini masih gadis ya, bukan janda gitu ya. Kalau Anda janda ya mungkin banyak gitu ya, jarang juga kan janda yang dipestain gitu ya. Tapi ini masih gadis, pernikahan pertama, dan mau
Ya, jadi jangan fokus ke siapa orangnya, tapi fokus ke kriteria yang dimiliki oleh orangnya. Ya, ini Anda punya calon nih, tapi calon ini dia banyak nih cincongnya. Minta ini, minta itu, Anda nggak mampu buat tanggupin, udah ganti calon. Mungkin dia bukan yang terbaik buat Anda bukan yang terbaik buat dia. Anda cari calon lain yang mau terima Anda. Makanya perlu jaga hati, ya, agar pas berpisah hal-hal yang berat gitu Anda nggak meringis gitu ya. Makanya itulah ta'aruf itu pentingnya, bukan pacaran. Kalau pacaran kan agak susah tuh ya. Ini udah saling cinta, gimana mau putus nih gitu kan. Jadi seperti itu ya. Dan kalaupun mau menabung, ya menabungnya jangan kelamaan. Ya, mau 6 bulan, nah oke lah ya, maksimal setahun. Tapi kalau Anda menabungnya sampai 2 tahun, ya berarti Anda belum siap nikah, nggak perlu ta'aruf dulu gitu ya. Ya, jadi begitu ya. Maaf Ustadz menyimpang dari tema webinar malam ini. Mau tanya seputar tema malam kemarin. Apakah jika seseorang pernah selingkuh, maka kemudian hari bisa saja dia melakukannya lagi? Apakah selingkuh itu semacam penyakit atau karakter yang sulit dirubah? Ya, ada orang yang selingkuh lalu nggak berubah-berubah. Ya, ada juga orang yang selingkuh sadar taubat berubah. Ya, jadi ini memang unik gitu kan. Jadi kalau Anda mau cari aman ya cari aja orang yang memang riwayat selingkuhnya nggak ada ya. Nah, jadi mesti dilihat nih, tergantung orangnya jawabannya. Ya, jadi ada yang dia jadi karakter dan berulang terus ya. Dan juga yang memang ya dia memang taubat berubah udah selesai. Ya. Assalamualaikum, saya sudah ta'aruf dan nazar online dan sedang dijadwalkan buat nazar offline. Perihal apa yang biasanya diyakinkan saat nazar offline untuk tanya jawab sudah dilakukan sebelumnya. Nah, itu saran saya gabung belajar ta'aruf ya. Nanti kita bahas itu nazar offline tuh ngapain, ngebahas apa ya. Dan hal-hal penting lainnya ya. Karena kalau kita bahas di jawaban ini panjang ya. Assalamualaikum, izin bertanya, saya telah dilamar sedang dalam posisi ta'aruf. Namun bagaimana cara menanggapi laki-laki atau pasangan yang cuek? Ya, kalau pas ta'aruf ngapain ngasih perhatian? Ya, pas ta'aruf itu komunikasi aja teman-teman. Itu ya di grup. Ya, jadi nggak perlu ada perhatian gitu kan. Ada apa, kamu udah makan atau belum, kamu lagi ngapain, nggak perlu ada berharap dia peduli perhatian. Saat taruh nggak perlu, karena ketika sudah terjadi saling peduli saling perhatian jadinya jadi pacaran. Kalau taruh kan komunikasi kan di grup kan. Nggak tahu tuh taruhnya gimana yang dilakukan oleh teman-teman ya, apakah berdua aja atau di grup. Kalau di grup kan mestinya yang bahkan gitu ya, kalau untuk hal-hal yang nggak penting ya nggak perlu. Misalnya mau dikasih hadiah nggak? Ya nggak perlu nanyain begitu. Ya, minta diperhatian, minta dipeduliin itu, ya itu pacaran, ya bukan ta'aruf gitu ya. Kalau ortunya tidak tinggal satu rumah dan hubungan anak dan orang tua kurang akrab gimana? Udah ya, walau alam ya. Jadi dia nggak tinggal satu rumah dan hubungan anak dan orang tuanya kurang akrab gimana? Ya maksudnya gimananya apa? Ya. Saya kurang paham ya pertanyaannya arahnya kemana. Mungkin kalau berkenan bisa dijelaskan kembali ya. Menanggapi jawaban Uda tadi, selingkuh itu tergantung orangnya. Lalu gimana cara kita mengenali kira-kira kriteria seperti apa yang selingkuh ya? Yang pertama adalah yang memahami batasan ya, interaksi dengan lawan jenis. Dia paham agama. Dan yang kedua adalah dia yang memang mempraktekkan itu dalam kehidupannya ya. Kalau dia laki-laki memang di sosmednya itu dia menundukkan pandangan, nggak gampang untuk ngechat orang, kenalan yuk, hai. Ya. Di grup-grup kadang ada kayak gitu tuh ya, bahkan di grup belajar ta'aruf ada yang ngenalin ya, ngechat saya, ya saking mungkin dia semangatnya ngechatin orang, dia ngajak saya kenalan. Ya. Tahu saya cowok, dia kabur gitu. Dia kira semua orang cewek gitu ya, dia kenalin halo. Gitu kan. Yang kalau dia dalam pergaulannya sehari-hari, ya dia nggak gampang, terlalu friendly, nggak terlalu dekat, nggak gampang akrab banget gitu ya dengan satu orang gitu ya. Dan dia yang ketaatannya sama Allah, lihat sholatnya, lihat ibadahnya, akhlaknya bagaimana ya, termasuk juga dicek luka-luka pengasuhannya di masa lalu ya, di keluarganya ada nggak riwayat selingkuh dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau memang di keluarganya bersih, nggak ada riwayat selingkuh ya, orangnya juga bagus secara agama, ya insya Allah aman. Ya, kalau dari saya melihat ya, laki-laki yang berselingkuh ya biasanya di masa lalu ada kayak semacam luka pengasuhan. Ya mungkin persoalan di orang tua, mungkin ayahnya juga pernah selingkuh ya.
atau keluarganya baik-baik bisa jadi, tapi di dia ya di pemahaman, karena dia nggak tahu aja ya batasan interaksi laki-laki dan wanita. Jadi gampang buat ngechat dengan cewek ya, ngechat dengan lawan jenis, ngajak jalan berdua, ngobrol berdua, tahu-tahu suka, gitu ya. Nah, jadi begitu kurang lebih ya. Afwan Ustadz, saya mau tanya bagaimana menggali informasi saat ta'aruf dari calon yang pasif. Misal calonnya jarang bicara sepenting ya saja, terima kasih ya. Itu balik lagi itu ke kriteria Anda. Kira-kira orang kayak gitu masuk kriteria Anda enggak? Ya, kalau itu masuk kriteria Anda, ya maka dia emang kayak gitu aja gitu ya, dan diterima aja begitu. Ya, kalau mencari informasinya berarti butuh energi ya, cari ke orang terdekatnya dan sebagainya. Ya, nah yang kedua, kalau misalnya Anda memang nggak butuh orang kayak gitu, nggak sesuai dengan kriteria Anda butuhnya orang yang aktif, ngomong, ngobrol gitu ya, ngobrol panjang ya. Ya maka jangan dilanjut ketika ketemu yang kayak begitu. Ya. Udah, maaf saya udah daftar 13 transaksi by GoPay, tapi kok scan ya. Ya bagi yang udah daftar ya, di GoPay itu memang di scan ya, tapi bagi teman-teman yang mau kirim ke nomornya juga bisa ya. Nah, nanti di chat oleh adminnya dikasih nomor GoPay-nya ya. Kalau di web memang otomatis itu sistemnya ya, pakai di scan. Kadang mungkin kalau di scan tuh mesti handphonenya dua, agak ribet ya, atau seperti apa. Nanti solusinya bisa nanti di chat adminnya, nanti dikasih nomor GoPay-nya ya. Assalamualaikum, saya anak terakhir, terus kakak perempuan yang belum menikah. Sudah ada yang mengajak saya ta'aruf, tapi saya dan keluarga kasihan kalau harus mendahului kakak saya, karena kakak saya sudah cukup berumur. Apakah sebaiknya menunggu kakak saya atau bagaimana? Ya, kalau secara agama kan nggak ada larangan ya, adik menikah duluan nggak ada larangan. Ya, asal dikomunikasikan aja baik-baik agar tidak terjadi perseteruan antara kakak dan adik ya. Tapi kalau di persoalan Anda merasa kasihan nikah duluan, nggak, kan itu persoalan lain ya. Nah, itu balik lagi ke pilihan pribadi Anda ya. Nah, kalau sarannya tentu bagi wanita itu salah satu keutamanya tentu menyegerakan menikah kalau sudah ada calonnya, bagus agamanya dan dirasa cocok ya. Nah, itu sebaiknya. Tapi kalau Anda dan keluarga punya mungkin ya keputusan lain, ya silakan gitu ya. Nah, tapi secara agama nggak ada dosa ya, dulu mendahului kakak menikah itu bukan sesuatu hal yang salah ya. Assalamualaikum Ustadz, ketika saya sebagai laki-laki, apakah salah jika saya mematuhi ibu saya karena saya hanya tinggal memiliki ibu, ketimbang saya menerima usulan ucapan calon istri saya tentang harus mengedepankan kebahagiaan calon istri di mana dia akan menjadi calon saya, dan lebih baik diteruskan atau disudahi? Ya, yang satu ibu Anda, yang satu calon Anda utamakan yang si ibu, ya ini nggak salah, ya betul malah gitu kan. Nah, malah yang agak berlebihan malah calon gitu kan, ini masih calon, saya nggak tahu ya statusnya pacaran atau gimana, tapi kalau dalam taruh sih harusnya nggak ada begini ya. Mungkin Anda pacaran gitu ya, kalau dalam pacaran itu kadang memang agak rumit mas ya. Ada orang itu pacaran kadang menganggap ya pacaran itu udah kayak hubungan suami istri ya, harus diutamakan, harus diprioritaskan gitu ya. Apalagi kalau pacarnya itu orang yang mungkin punya luka pengasuhan ya, kurang perhatian mungkin dari keluarga ya, jadi dia sangat-sangat butuh perhatian gitu kan, dicuekin dikit jadi nangis gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Mau diteruskan atau disudahi ya kembali lagi ke masnya ya, kira-kira masnya sendiri mau nggak tuh punya istrinya kayak gitu ya, belum nikah aja udah ngatur-ngatur gitu kan. Nah, kalau misalnya diakhiri, maka saran saya ke depan ya, coba cara menemukannya dirubah ya. Kalau Anda nemukan lewat jalur PDKT, lewat jalur pacaran, ya memang yang masuk itu kayak begitu banyak ya. Tapi kalau Anda masuk lewat jalur ta'aruf, karena ini kan kalau dalam ada pengelompokan manusia lah gitu ya. Ada yang jalur ta'aruf ya, memang dia niatnya ya lewat ta'aruf. Nah, biasanya orang-orang yang jalur ta'aruf ya paling enggak dia udah ngaji. Ya paling enggak dia udah suka dengar ceramah-ceramah, meskipun itu mungkin video-video pendek di Instagram gitu kan. Nah, setidaknya dia udah ada nih ya, isi agamanya gitu ya. Nah, tapi kalau yang lewat jalur pacaran gitu ya, ini enggak semua juga ya. Ya kadang ya masih ada tuh yang menganggap bahwa kalau udah pacaran itu ya mesti kayak mirip suami istri. Ya. Nah, jadi kalau soal keputusan ya ya dikembalikan kepada Mas dan Mbaknya ya.
ke orang tua ya, juga diskusikan ke orang tua. Ibu, ini pacar saya kayak gini nih, kira-kira menurut ibu gimana, lanjut apa enggak gitu ya. Udah mau tanya apakah termasuk normal jika laki-laki mempunyai sifat pemalu ya, pemalunya dalam konteks apa dulu ya. Jadi kalau pemalu menjaga diri ya normal seharusnya begitu. Tapi kalau pemalu dalam konteks nggak bisa ngomong ya, pendiam dan sebagainya ya, ya bisa normal bisa enggak ya, karena ada masa, ada waktu Anda mungkin perlu untuk ngomong, perlu buat bersosialisasi gitu ya. Dan itu bisa diubah ya kalau memang yang dimaksud pendiam ya. Udah mana yang harus didahulukan antara istri dan ibu. Jika misal sama-sama membutuhkan, kita sebagai suami dan anak, apalagi kita sebagai anak tunggal ya. Anda anak tunggal, Anda punya kewajiban sama ibu gitu kan. Nah, sebelum menikah mestinya kan sudah menyiapkan ya, menyiapkan kesiapan diri untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka semua ya. Nah, bagaimana ya kalau soal uang ya, berarti Anda harus bersemangat mencari uangnya. Kalau orang kerjanya 8 jam sehari mungkin ya, yang generasi sandwich ya kerjanya 16 jam per hari gitu ya. Kebanyakan ya 16 jam ya. Ya habis pulang kantor kerja lagi gitu ya. Ya itu udah konsekuensi kan, harusnya tahu dari awal. Ketika udah tahu dari awal, maka seharusnya udah disiapkan agar sama-samanya ini nggak ada yang nggak jadi sebuah pilihan. Ya, kalau itu kan jadi pilihan. Kalau dahuluin istri, ya ibu nggak makan gitu kan. Kalau istri makan, kalau ibu makan, istri dan anak nggak makan, itu kan bukan pilihan yang bagus ya. Kalau disiapkan dari awal, insya Allah nggak akan ada pilihan mendahulukan antara ibu dan istri, itu nggak akan ada ya. Jadi kuncinya disiapkan dari awal, karena kedua-duanya mesti diprioritaskan ya. Dan juga kalau dihitung-hitung, ibu ya, kalau Anda cuman ibu dan ayah, berapa sih kebutuhannya gitu kan. Kalau untuk kebutuhan pokok gitu ya. Izin udah, bagaimana cara komunikasi yang baik dalam ta'aruf sedangkan kita beda kota. Saya sudah dekat dan kenal dengan keluarga calon namun saya sama sekali belum pernah bertemu dengan calon, sedangkan laki-laki hanya bicara penting saja. Ya, ini agak panjang kalau kita bahas ya. Jadi saran saya nih, Mbak ya, ini kayaknya Mbak ya, coba ya luangkan waktu daftar belajar ta'aruf. Anda udah punya calon ya, bisa daftar paket belajar aja ya, bayarnya 50.000, nanti kita belajar tuh ya 2 hari ya, satu sesi pertama 2 jam, sesi kedua 3 jam, nanti kita kupas panjang lebar, termasuk juga kalau mau di konselingin gitu ya, jadi kita bahas lebih mendetail ya, bisa nanti di sesi konseling via Zoom-nya atau via WhatsApp ya. Jadi begitu ya, bagi teman-teman yang mau daftar silakan ya, masih bisa melakukan pendaftaran ya. Kembang api udah bunyi-bunyi aja ya. Habis ini istirahat ya. Semoga mudah-mudahan tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru ya. Masya Allah, ini orang-orang yang Allah pilih lah yang hadir di sini ya, yang tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru ya. Oke teman-teman semua, sahabat semua, karena udah jam 8:30, kita cukupkan sampai di sini. Silakan yang mau daftar silakan ya, link pendaftaran di kolom chat. Kita akhiri sampai di sini dan kita ketemu lagi besok ya, setahun kemudian gitu ya. Kan ada quotes ya, tidur semalam ya udah kira-kira tiba-tiba udah setahun aja gitu ya. Jadi kita ketemu tahun depan di tahun 2024 ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.